ataupun yang belum makan. Jadi terima kasih atas kunjungannya. Jadi motivasi kita sama-sama ingin belajar di sini ya. Jadi perkenalkan dulu, saya Dito Kaisario. Saat ini saya diamanahi oleh teman-teman saya dari Perth gitu ya, untuk mencoba memandu tentang pertemuan kita kali ini dengan temanya itu adalah growth improvement untuk optimize solution for foundation. Jadi ini adalah forum kita mingguan. Forum mingguan ini kita akan mencoba mem, uh, menghimpun segala minat dari geo geo entusias ya, baik dari geoteknik, geobiologi dan lainnya. Itu di rolling setiap hari minggu. Untuk kali ini kita akan coba mendekati atau mengenal tentang geoteknik. Oke, untuk kali ini kita akan mencoba membagi dari presentasi kita ya. Jadi untuk pertamanya adalah kita akan pembukaan, seperti memperkenalkan presenter kita. Di materinya mulai dari presenter mungkin 1 jam mungkin Mas Rin ya. Nanti kita coba tanya jawab juga jika ada pertanyaan, silakan. Jika malu-malu untuk bertanya bisa juga chat ya di kolom chat, nanti coba nanti akan saya sampaikan kepada Mas Rin. Nanti kita tutup, jadi kita akan coba foto bersama. Jadi perkenalkan dulu ya. Jadi ini profil dari presenter kita ya. Jadi ini salah satu generasi emas dari geologi ITB ya, Erwin Sumbolon, salah satu yang paling apa ya, yang paling ketir ya terhadap geoteknik. Jadi salah satu pionir lah di angkatannya maupun di generasi 2000 2000-an ya, 2010-an itu ya. Jadi kita sudah dari tahun 2013 ini ya. Dari tugas akhir juga geoteknik kalau nggak salah saya. Dia juga sudah mengenalkan banyak sekali ikut training-training gitu ya. Jadi yang tidak kita sentuh, sentuhlah sama Erwin Simbolo ini. Jadi inilah presenter kita kali ini. Saat ini jika ada apa namanya yang ingin berkenalan dengan presenter bisa melalui email ataupun lewat profil LinkedIn juga. Ya. Jadi juga kemarin tuh saya lihat di CV-nya juga bagus-bagus sekali ya. Jadi ini kalau di minyak gitu ya, ada profil porosity dan lainnya. Kalau ini nggak ada porosity gitu ya. Ini pakainya Pascal, PSI ya, juga saya bingung juga gitu. Apa ini gitu. Jadi ini sangat menarik lah. Jadi salah satu uh, mungkin titik cerah ya, karena kita melihat proyek Indonesia yang banyak sekali tol-tol sekarang ya, tunnel-tunnel gitu ya. Jadi ini mungkin salah satu peluang bagi geosaintis muda di Indonesia. Oke, supaya tidak memperpanjang basa-basi kita ya, mungkin nanti saya persilakan untuk Mas Heru Sumbolon untuk menyampaikan. Silakan Mas Heru untuk kita share. Siap, thank you Mas Dipo. Terima kasih Bapak Ibu. Ada ibunya nggak nih, Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya di malam hari yang kalau di sini lagi hujan nih, yang sedang hujan di sini untuk ini ya diskusi-diskusi ringan lah ya sebenarnya. Izin sebenarnya saya di sini bukan sebagai expert, hanya mencoba menyampaikan beberapa pengalaman yang sudah saya jalani selama ini sebagai praktisi geoteknik. Pada kesempatan kali ini, izin saya mau menyampaikan terkait ground improvement. Sebelum saya share screen nih, kira-kira peserta yang di sini, teman-teman yang ada di sini, ada bayangan seperti apa ya kalau terkait ground improvement? Kalau mendengar kata ground improvement, bayangannya seperti apa ya? Mungkin ada yang mungkin jadi volunteer untuk ngasih gambaran. Ground improvement itu pemadatan bukan sih?
dengan dipadatkan tanahnya. Betul. Jadi bisa dibilang begitu, Mas Eril. Mungkin ada yang lain? Kalau saya paling gini, apa namanya? Buat pondasi mungkin. Bisa juga, bisa juga. Bisa juga Mas Dipo. Perkuatan. Perkuatan apa nih? Ini Mas Adi ya? Iya. Tanahnya supaya bisa Oke. bangunan yang di atasnya, strukturnya. Oke. Sebenarnya sih udah dari kata-katanya sih sudah menggambarkan sih sebenarnya, dan dari Mas Eril, Mas Dipo, Mas Adi udah benar juga sih. Jadi izin share screen Mas Dipo. Ini wait. Presentation share. Udah kelihatan belum ya, Mas Dipo? Belum ya? Udah. Tinggal di slideshow. Oh, slideshow ya. Slideshow-nya udah kelihatan? Oke, bagus. Siap. Oke. Izin Bapak Ibu yang ada di sini menyampaikan sedikit mengenai ground improvement. Sebenarnya kalau kita di dunia geoteknik itu sebenarnya bagaimana kita menjadikan property engineering si tanah menjadi menjadi hal yang untuk bisa dipelajari untuk mensupport pekerjaan-pekerjaan konstruksi, baik itu tunneling, baik itu jalan raya, baik itu pondasi, baik itu bendungan. Sebenarnya dunia konstruksi itu sebenarnya dunia geoteknik itu sebenarnya luas juga ya Bapak Ibu. Jadi di geoteknik sendiri sebenarnya ada sub-subnya juga, ada di ground improvement, ada di kestabilan lereng, ada di khusus tunnel, ada khusus bendungan. Jadi pada kesempatan kali ini karena memang saat ini saya berada di perusahaan yang bergerak sebagai spesialisasi ground improvement, izin pada kesempatan ini menyampaikan tentang ground improvement. Agenda kita kali ini yang ingin saya sampaikan adalah sekilas tentang ground improvement, kemudian aplikasi ground improvement itu di mana saja biasanya. Kemudian saya mencoba sedikit lebih dalam menjelaskan mengenai salah satu teknik ground improvement yang sebenarnya sudah common juga ada di dunia konstruksi. Nanti ada yang terakhir, kalau memang sempat saya coba tunjukin foto-foto pekerjaannya. Untuk ground improvement sendiri sebenarnya hubungannya dengan tanah lunak. Jadi kalau kita selama ini hanya ini ya, kalau di geologi kita banyaknya bergerak di rock mekanik, kalau di ground improvement ini lebih ke soil mekanik. Jadi pada umumnya ketika kita berada di dunia konstruksi, kita tidak bisa terlepas dari problem-problem yang ada di tanah, khususnya tanah-tanah lunak. Jadi ada beberapa problem yang sering kita temui Bapak Ibu di tanah lunak ya. Yang pertama itu kaitannya dengan daya dukung. Tadi Mas Adi kalau salah menyampaikan tentang pondasi ya, pondasi untuk struktur di atasnya. Jadi masalah daya dukung ini erat kaitannya dengan pondasi. Jadi ketika pondasi di bawahnya tidak memiliki daya dukung yang cukup, cenderung akan mengalami kegagalan-kegagalan seperti ini. Kemudian ada kegagalan stabilitas. Stabilitas ini kaitannya dengan property engineering kuat geser dari si tanah tersebut. Jadi ketika dia mendapatkan beban tertentu di atasnya dan kuat gesernya tidak mencukupi terhadap beban lateral yang terjadi,
maka kan akan terjadi hal-hal seperti ini. Ini sering disebut dengan masalah-masalah stabilitas. Kemudian terkait likuifaksi ini cukup terkenal yang kemarin yang menjadi bencana besar ya di Indonesia. Likuifaksi ini sebenarnya kaitannya dengan kondisi tanah lunak untuk berbutir kasar atau sering disebut non-cohesive soil, di mana kondisinya dalam kondisi loose dan jenuh dengan air. Nah, kondisi ini ketika mengalami beban dinamik, maka bisa menyebabkan bahaya-bahaya likuifaksi. Kemudian yang terakhir itu adalah terkait settlement atau penurunan. Jadi ketika perhitungan mengenai rencana penurunan ataupun ketika kita mengetahui bahwa tanah lunak di bawah ini akan mengalami penurunan tertentu ketika kita bebani beban bangunan di atasnya, akan juga menyebabkan kegagalan penurunan. Kegagalan penurunan dalam hal ini ketika sebenarnya penurunan itu adalah hal yang normal terjadi di dunia konstruksi. Namun apabila penurunan yang terjadi lebih dari yang diperkirakan atau didesain, akan menyebabkan kegagalan-kegagalan seperti ini. Kalau contoh yang ini, penurunan di sini lebih besar dibandingkan penurunan yang di dalamnya. Makanya ada perbedaan penurunan. Contoh yang paling terkenal adalah Menara Pisa. Menara Pisa itu di kaki sebelah, kalau di gambar ini ya, di gambar ini kaki sebelah kanan dia penurunannya jauh lebih besar dibandingkan sebelah kirinya. Jadi hal-hal seperti ini juga common terjadi ketika memang kita gagal merencanakan penurunannya. Untuk itu kejadian-kejadian ini perlu direncanakan, perlu didesain sehingga mencapai kriteria yang diizinkan lah. Kriteria yang diizinkan dalam hal ini contohnya kaitannya dengan safety factor, kaitannya dengan penurunan. Jadi sebenarnya kita nggak serta-merta langsung diganti aja semua tanahnya gitu, nggak seperti itu juga. Jadi ketika memang bebannya, let's say bebannya hanya 100 kPa atau kilonewton per meter persegi, ya kita perkuat tanahnya sebesar itu dikalikan safety factor. Sebenarnya konsepnya gitu aja sih kalau perbaikan tanah di tanah lunak. Jadi perbaikan tanah itu umumnya di tanah lunak. Kemudian konsep perbaikan tanah itu sebenarnya didesain mulai dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Jadi ketika kita membangun suatu konstruksi bangunan di atas permukaan tanah, ya awalnya ya ketika memang tanahnya memang cukup baik, ya kita tinggal bangun saja di atasnya. Opsi berikutnya adalah pada umumnya kan Bapak Ibu seperti kita ketahui bahwa tanah-tanah lunak itu pada umumnya ada di permukaan. Namun tidak menutup kemungkinan sebenarnya tanah lunak itu bisa di kedalaman yang lebih dalam juga gitu. Nah, untuk opsi kedua sebenarnya kita bisa gali terus ya mengganti dengan tanah yang lebih lunak. Umumnya mengganti dengan tanah yang lebih bagus. Jadi untuk contoh case yang tanah lunaknya tipis dan berada di permukaan, ya tidak, opsi ini cukup baik lah untuk dilakukan. Kemudian ada yang namanya deep foundation atau pondasi dalam. Sebenarnya pondasi dalam ini merupakan teknik pembangunan di atas tanah lunak yang sangat-sangat sudah banyak dilakukan. Pada umumnya semua gedung-gedung, semua jalan ataupun jembatan ataupun bangunan lainnya, konstruksi lainnya, ketika ketemu tanah lunak, mudahnya sih langsung menggunakan pondasi dalam. Pondasi dalam ini kita membangun struktur pondasi di mana beban struktur atasnya itu langsung disalurkan ke tanah yang lebih keras. Jadi kita nggak usah kita bisa mengabaikan tanah lunak yang di atasnya karena memang beban tadi itu langsung ditransfer ke tanah yang lebih keras di bawahnya. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya perkuatan si gedungnya. Jadi ini sebenarnya opsi yang sangat mahal ya. Jadi ketika kita menemukan tanah lunak, bisa juga. Jadi kita perkuat
gedung ataupun apapun ya yang bangunan yang ada di atasnya, sampai gedung itu ketika mengalami penurunan contohnya, dia tidak mengalami retak ataupun kerusakan-kerusakan tertentu. Ini tapi opsi ini sangat jarang dilakukan ya. Kemudian opsi yang cukup menarik ya khususnya di Indonesia. Di Indonesia seperti di event Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia kemarin, saya cukup banyak yang membahas mengenai ground improvement ini. Sebenarnya secara dunia keteknikan ini ground improvement bukan hal yang baru sebenarnya. Akan tapi karena memang jarang diaplikasikan, jadi seolah-olah terdengar awam, khususnya di dunia geologi teknik ataupun geoteknik. Jadi ini salah satu opsi untuk membuat ataupun melakukan konstruksi bangunan tertentu di atas tanah lunak. Tapi sebenarnya ya ground improvement ini ada macam-macam ya. Nanti yang saya bawakan ada salah satu contohnya. Dari banyak macam-macam ini harus dipertimbangkan juga apakah memang masih kok secara cost masih masuk gitu untuk menggunakan ground improvement ini. Karena sebenarnya ground improvement ini juga bermacam-macam, ada yang dari murah sampai mahal itu ada semua. Namun perlu dipertimbangkan yang paling kompetitif atau yang paling masuk harganya itu sebenarnya yang mana. Intinya kan kalau kita berada di dunia konstruksi ya kaitannya sama biaya sih pada umumnya. Jadi ini pada kesempatan kali ini saya coba ini menyampaikan ya, sebenarnya dari tadi Mas Eril, Mas Dipo juga udah menyampaikan ground improvement ya. Intinya sih sebenarnya ground improvement itu proses in situ geotek. Jadi proses ke-engineeringannya kita lakukan di tanahnya sendiri dengan tujuan untuk mengimprove atau meningkatkan performa engineering dari tanah tersebut. Jadi sebenarnya ground improvement itu adalah seperti itu gitu. Dimana ketika let's say kalau kita cakupannya daya dukung, anggaplah daya dukung awalnya 50 kPa, dengan ground improvement kita bisa meningkatkan anggap 100 kPa ketika memang kapasitas yang diperlukan 100 kPa. Jadi seperti itu sebenarnya konsep ground improvement. Ya ini jadi tujuannya adalah memperhatikan properti geomekanik dari tanah dasarnya menjadi cukup baik. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita nggak serta-merta memberikan yang berlebihan juga, karena kaitannya seperti yang saya sampaikan tadi adalah kaitannya dengan kaitan budget ataupun biaya. Jadi kira-kira untuk bangunan A, B, C atau apapun yang ada di atasnya butuhnya seperti apa. Jadi harapannya sih cukup aja untuk mensupport bangunan di atasnya. Jadi kalau teknik ground improvement itu ada bermacam-macam Bapak Ibu. Yang pertama itu ada teknik densifikasi atau teknik pemadatan. Ini salah satu yang disampaikan oleh Mas Eril tadi. Jadi konsep pemadatan ini adalah ketika kondisi inisialnya anggap dia H dengan tinggi H, tebal lapisan yang akan kita treatment tingginya H. Kemudian ketika melakukan pemadatan, secara susunan butiran yang ada di dalam tanah akan menjadi semakin rapat sehingga mengalami penurunan tertentu. Jadi konsep pemadatan ini adalah si tanahnya kita paksa turun dulu untuk mencapai syarat yang ditentukan. Jadi anggaplah ketika kita kasih beban tertentu di atasnya, dia akan turun contohnya 50 cm. Ya kita lakukan pemadatan sampai si tanah tersebut turun 50 cm. Sebenarnya sesimpel itu. Kemudian konsep yang kedua itu adalah dengan cara konsep perkuatan tanah. Jadi kalau perkuatan tanah itu bedanya, kalau tadi kan kita tidak menambahkan apa-apa ya ke dalam tanah, hanya kita kasih beban tertentu sampai dia meningkat propertiesnya. Kalau perkuatan tanah ini kita menambahkan material tertentu. Dalam hal ini sering disebut sebagai inklusi ya. Inklusi ini sebenarnya bisa berbahan mortar ataupun
beton, bisa dimasukkan ke dalam tanah, sehingga harapannya ketika dimasukkan bahan ini ataupun kolom ini akan meningkatkan properti si tanah secara keseluruhan. Jadi sering disebut sebagai tanah komposit. Untuk ground improvement sendiri kita tidak bisa terlepas dari jenis tanah yang akan kita hadapi. Jadi perbaikan tanah itu erat kaitannya dengan jenis tanah yang akan kita perbaiki. Jadi sebenarnya ini kalau di SNI Geoteknik 8640 tahun 2017 sebenarnya ini ada. Cuman ini izin menyampaikan aja bahwa seperti kita ketahui di dunia geologi teknik bahwa pembagian jenis tanah itu didasarkan pada besar butirnya. Jadi berbutir halus sampai berbutir kasar. Untuk berbutir halus ada sering disebut tanah lempung maupun tanah lanau. Dan di sini ada yang dimasukkan tanah gambut. Kenapa tanah gambut ini dimasukkan juga? Maksudnya kan sama-sama berbutir halus juga ya sebenarnya sama dengan clay juga. Cuman dia dispesifikkan karena memang tanah gambut itu memiliki nilai kembang susut yang sangat tinggi. Jadi ketika dia menerima air ataupun mengeluarkan air dari dalam butiran tanahnya, dia akan memiliki proses pengembangan atau penyusutan yang sangat besar. Untuk tanah-tanah gambut ini sangat berbahaya ya ketika kita membangun di atas tanah gambut, karena ada chance di mana ketika terjadi kegagalan di tanah gambutnya, ya kegagalannya bisa sampai 100% kerusakan seperti itu. Jadi kalau tanah gambut ini banyak kita temui di kayak jalan tol Palembang, terus Jambi itu sering ditemui tanah gambut ini. Makanya orang-orang yang berkecimpung di dunia konstruksi ya ini salah satu tanah yang problematik disebutnya. Kemudian untuk teknik perbaikan tanah tadi didasarkan pada jenis tanahnya. Jadi ada beberapa kelompok teknik perbaikan tanah. Yang pertama itu adalah teknik konsolidasi namanya. Konsolidasi ini sangat baik diterapkan untuk tanah berbutir halus, mulai dari gambut sampai lanau, di mana harapannya pada teknik konsolidasi ini adalah dengan cara mempercepat keluarnya air dari dalam si tanah sehingga dia terpadatkan secara properti engineering-nya dari kohesi dan sudut geser dia bisa meningkat. Harapannya seperti itu. Teknik konsolidasi seperti itu. Jadi kita mempercepat kalau secara ilmiahnya disebut proses percepatan disipasi air. Jadi si groundwater pressure-nya dipaksa untuk keluar. Kemudian yang kedua ada yang namanya earthquake drains atau saluran gempa. Jadi untuk teknik perbaikan ini umumnya yang lanau masih bisa dilakukan, cuman cukup common dilakukan di tanah pasiran. Jadi kalau kita ketemu dengan daerah yang memiliki gempa yang tinggi, maksudnya potensi gempa yang besar dan cukup sering terjadi, dan kita menemukan tanah pasir yang loose, maka ada potensi terjadinya likuifaksi seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Jadi konsep perbaikan tanah yang bisa untuk mengatasi itu adalah salah satunya adalah earthquake drains. Jadi kita membuatkan saluran tertentu untuk memfasilitasi ketika terjadi gempa, si air-air yang ada di dalam tanah ini masuk ke earthquake drains ini. Jadi tidak menyebabkan likuifaksi pada tanah yang tanah pasiran tadi. Kemudian yang ketiga itu ada konsep pemadatan. Konsep pemadatan itu umumnya pasir sampai gravel ya, sampai berangkal, kerikil, kerakal, berangkal. Ini cukup common dilakukan dengan teknik pemadatan karena konsepnya si pemadatan ini adalah dengan cara mengurangi volume udara yang ada di dalam si tanah tersebut. Jadi untuk tanah berbutir kasar ketika kita padatkan atau kita kasih beban tertentu di
di tanah tersebut, maka akan mengatur susunan butirnya kembali sampai si udara keluar dan si butir-butirnya itu semakin dekat. Jadi harapannya ketika dipadatkan si property engineer-nya meningkat dengan catatan tersebut. Kemudian yang keempat adalah teknik perkuatan tanah dengan menambahkan material granular. Material granular ini bisa pasir, bisa split, batu gitu. Itu kita masukkan ke dalam tanah. Ini macam-macam, ada DR pilar, stone column. Jadi ini salah satu teknik untuk mengatasi tanah-tanah yang bermasalah, mulai dari tanah yang berbutir halus sampai berbutir kasar, akan tetapi sampai pasir saja. Kemudian yang terakhir itu ada yang namanya perkuatan tanah menggunakan pengikat hidrolik. Jadi untuk yang terakhir ini, mulai dari berbutir halus sampai berbutir kasar bisa dilakukan, akan tetapi teknik yang di bawah ini cukup mahal ya. Jadi cukup jarang juga dilakukan, namun ketika memang kita menemukan masalah-masalah yang jadi kalau di Indonesia itu kan kita nggak mungkin menemukan tanah itu biasanya lempung-lempung semua. Biasanya kan ada yang pasir lempung berselang-seling ya. Jadi cukup powerful ya tiga teknik yang di bawah ini cukup powerful untuk tanah-tanah yang gabungan seperti itu. Jadi yang di atas ini teknik perbaikan tanah dengan tidak menambahkan material apapun ke dalam tanah. Sedangkan grup yang kedua itu kita memperbaiki tanah dengan menambahkan material tertentu ke dalam tanah. Jadi ini Bapak Ibu adalah semua perbaikan tanah yang ada di dunia saat ini. Setahu saya sih belum ada yang baru ya. Ini sedikit lebih ini aja ya, lebih detail. Jadi konsep konsolidasi tadi, karena memang kita mengubah properti hidroliknya, makanya dibilang modifikasi secara hidrolik, umumnya untuk berbutir halus. Jadi ada dua, ada PVD, ada vakum. Kemudian untuk yang berbutir kasar atau pasir dan gravel, itu bisa dilakukan dengan teknik kompaksi. Bisa dynamic compaction. Dynamic compaction itu kita menjatuhkan pounder namanya ke dalam tanah dengan energi tertentu. Kemudian ada vibro compaction. Kalau vibro compaction ini tanah itu kita getarkan jadi dia memadat ke samping. Kemudian tanah campuran yang saya sebutkan tadi, kalau betul-betul cukup variatif ya tanahnya, alangkah lebih baik ketika dilakukan dengan teknik contohnya dynamic replacement, vibro replacement untuk yang menggunakan material alami. Kemudian ada control modulus column dan soil mixing. Ini untuk menambahkan material-material binder tertentu, bisa berupa limestone, bisa berupa, karena limestone ketika kena air kan akan cenderung mengikat ya. Kemudian bisa menggunakan semen, bisa menggunakan campuran semen dan pasir, macam-macam. Jadi ini sebenarnya teknik perbaikan tanah ini semua bisa dikombinasi ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita menemukan tanah yang let's say kita ketemu di permukaan kita ketemu tanah berbutir halus, lunak, di kedalaman tertentu kita ketemu tanah berbutir kasar, soft, loose. Nah, kita bisa sebenarnya gabungin, di atas kita perbaiki dengan cara konsolidasi, di bawahnya dengan cara kompaksi, dan lain-lain lah. Jadi, ini sebenarnya bisa dikombinasi untuk mencapai syarat tertentu dengan biaya yang lebih murah. Jadi, sebenarnya target di dunia konstruksi itu semurah mungkin sih. Jadi, sedikit lebih dalam, Bapak Ibu, terkait konsolidasi. Jadi, kondisi butiran awal kan kalau kita di mekanika tanah. Jadi kandungan dari tanah itu terdiri dari butiran, kemudian ada air, ada udara sebenarnya. Cuma untuk proses konsolidasi ini yang dihilangkan adalah volume si airnya. Jadi ketika airnya keluar dari si tanah yang ingin kita treatment,
maka si jarak antar butirnya semakin dekat. Jadi ketika jarak antar butir ini semakin dekat, pada umumnya kuat geser dari si tanah tersebut akan meningkat juga. Nah, ini secara ilustrasi, jadi ada volume si butirannya, ada volume si airnya. Jadi kita keluarkan air yang ada di dalam tanahnya, sehingga si harapannya si butirannya jadi semakin jarak antar butirannya semakin dekat. Jadi untuk teknik konsolidasi ini yang penting adalah rate of consolidation dan juga magnitude of consolidation. Artinya apa? Rate of consolidation itu kecepatan tanahnya itu termampatkan seperti itu. Jadi kenapa ini penting? Karena ketika konsolidasinya sangat lama ya sangat tidak bisa digunakan gitu untuk pembangunan di dunia konstruksi, karena ketika kita melakukan pembangunan di dunia konstruksi erat kaitannya dengan waktu juga. Jadi hal ini adalah parameter penting yang harus kita ketahui. Kemudian besaran konsolidasi atau besaran si tanah itu termampatkan. Kenapa itu penting? Karena si bangunan-bangunan apalagi struktur beton di atas yang memiliki yang sangat kaku, ketika mengalami penurunan dia ada batasan penurunannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa ngedesain si tanah kita itu turun ketika dikasih beban bangunan tertentu ya turun hanya sampai batas izinnya saja. Umumnya sih kalau di jalan, contoh di jalan ya, maksimum itu 100 mm. Kalau di gedung umumnya lebih ketat, maksimum setahu saya ada yang 25, ada yang 50. Untuk percepatan proses konsolidasi ini ada beberapa macam. Ada dengan preloading atau surcharge. Jadi preloading atau surcharge ini adalah kita kasih beban tertentu di atas tanah dengan besaran beban umumnya 120% dari beban konstruksi rencana di atasnya. Jadi ketika kita sudah bebani dengan beban seperti itu, ketika kita bangun di atasnya dengan beban 100%-nya atau ya 100%, ya dia harapannya si tanah itu udah cukup kuat karena sudah kita sudah kita coba dengan menggunakan beban 120%-nya seperti itu. Kemudian ada vertical drain. Vertical drain ini biasanya dengan surcharge juga atau beban tambahan di atasnya. Kalau vertical drain ini kita masukkan drainase vertikal ke dalam tanah dengan tujuan untuk memperpendek jalur migrasi si air di dalam tanah. Jadi ketika jalurnya semakin pendek, artinya kita kasih jalur untuk keluar airnya, ya harapannya ya si proses konsolidasi terjadi lebih cepat. Kemudian ada namanya vakum konsolidasi. Vakum konsolidasi ini bisa menggunakan beban juga di atasnya atau juga tidak. Namun di vakum konsolidasi itu kita memposisikan tanah itu dalam kondisi vakum. Vakum itu kan konsepnya adalah depressurized ya. Jadi tekanannya itu tekanan negatif. Jadi si tanah itu akan ditekan ke dalam, karena inward ke dalam secara 3 dimensi, sehingga harapannya si udara, kalau vakum konsolidasi udara dan airnya bisa keluar. Kemudian konsep yang kedua, konsep kompaksi, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa umumnya tanah terdiri dari butiran dan void. Void ini sebenarnya bisa diisi oleh air atau udara. Namun ketika kita kompaksi tanahnya atau kita padatkan, maka susunan butirnya akan berubah, di mana volume void tadi akan menjadi lebih kecil. Konsepnya sih gitu. Yang berkurang apa? Yang berkurang adalah volume si udaranya. Cuman mereka itu bilangnya nggak jauh dari harga Pertamina, berarti kan jauh banget. Oh, bocor ya. Jadi untuk pekerjaan kompaksi ini intinya sih adalah dengan pengurangan void ratio. Biasa void ratio ini kan adalah perbandingan antara volume udara dan volume total si soil. Jadi ini void ratio ini nilainya bisa kita dapatkan dari lab tanah ya. Dulu kalau di geologi teknik Pak Imam ataupun Pak Bandono
ada uji lab ini juga. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ya yang di sini. Kemudian teknik perbaikan tanahnya ada kompaksi dengan cara beban impact. Beban impact ini yaitu kita kasih beban kejut ke dalam tanah. Ada 3 jenis ya, ada dynamic compaction, ada rapid impact compaction. Kemudian high energy impact compaction ini mirip dengan RIC, cuman kalau RIC itu kan kita padatin dengan kedinginan tertentu tapi frekuensinya sangat cepat ya. Jadi ketika frekuensinya cepat tapi tinggi jatuh bebannya itu Bapak Ibu kecil ya, ataupun pendek lah jaraknya. Nah, dengan semakin pendek jarak kan energi yang diterima oleh tanah itu kan jadi semakin kecil ya. Jadi yang diandalkan frekuensinya. Jadi semakin banyak kita compact ya harapannya semakin padat tanah yang kita treatment. Nah, sedangkan high energy ini ada tambahan tenaga hidrolik. Jadi meskipun ponder ataupun mesin pemukulnya itu plat pemukulnya itu sama-sama kecil, tapi karena ada tambahan dorongan tenaga hidrolik, energinya jadi jauh lebih besar, meskipun jarak jatuhnya sama gitu. Kalau fibrokompaks itu ya yang seperti saya tunjukkan tadi, dia menggetarkan si tanah. Harapannya ketika tanah itu bergetar, si butir-butirnya itu tersusun kembali menjadi lebih rapat, udara yang ada dalam butiran bisa keluar. Biasanya kalau fibrocompaction ini kompaksinya secara lateral, sedangkan yang di atas ini kompaksinya secara vertikal. Kemudian ada ground reinforcement yang seperti saya sebutkan, kita menambahkan material tertentu ke dalam tanah. Ketika kita tambahkan material tertentu ke dalam tanah, harapannya si tanah yang kita treatment dan si material tambahan itu bekerja bersama-sama untuk menopang beban di atasnya. Nanti akan saya jelaskan lebih dalam mengenai ini. Jadi ini contoh ground reinforcement atau perkuatan tanah dengan menambahkan, ini mosaik kelihatan nggak ya? Nah, jadi tanah ini kita tambahkan material granular. Jadi kita kasih dilakukan istilahnya pengeboran lah ya, simpelnya dilakukan pengeboran di dalam tanah. Kemudian kita masukin material yang lebih bagus, umumnya sih pasir atau batu. Kalau yang ini untuk dengan material binder, jadi ini kalau contoh yang ini kalau nggak salah ini kita masukin beton kita masukkan ke dalam tanah. Jadi harapannya si material granular ataupun beton ini bekerja bersama-sama dengan tanah yang lunak tadi. Jadi kita tidak mengindahkan juga si kapasitas tanahnya seperti itu. Untuk perkuatan tanah ini kapan aja sih biasanya kita gunakan? Jadi let's say contoh kita melakukan pekerjaan di tanah soft clay, ini soft clay ya, tanah lempung lunak setebal 4 meter. Kemudian ada tanah lempung kaku dan lunak 2 meter, jadi total tanah lunaknya sekitar 6 meter. Kemudian kita mau bangun jalan nih ceritanya, bangun jalan di atas tanah lunak ini, di mana tingginya itu mencapai 167 meter. Jadi kalau kita analogikan ke beban, seperti kita ketahui, anggaplah beban tanah sebenarnya tanah di angka 16 kPa sampai 18 kPa. Cuman gampangnya anggaplah 20 ya, 20 kPa. Jadi 20 kali 17 berarti 340 kPa. Jadi ada 340 kPa atau setara dengan 34 ton. 34 ton per meter persegi kita letakkan di atas tanah. Belum lagi beban kendaraannya ya, beban kendaraan di atasnya. Jadi untuk kondisi-kondisi bangunan seperti ini berpotensi 2 hal Bapak Ibu kegagalan yang terjadi. Yang pertama adalah penurunan, udah pasti ya. Ketika ada 6 meter tanah lunak, cenderung kalau kita kasih beban setinggi ini, sebesar ini, akan terjadi penurunan khususnya di bagian tengahnya. Dan ada potensi kegagalan stabilitas juga. Kalau stabilitas itu dekat dengan kelongsoran.
Jadi bidang gelincir yang terjadi kalau kondisi seperti ini ya, kemungkinan akan seperti ini. Lebih ke arah sirkular kegagalan sirkular. Jadi karena memang di sini lebih berat bebannya, cenderung ini akan turun ke bawah, kemudian akan mencari bidang lemah tertentu. Nanti dia keluarnya di sini nih. Gitu sih konsep kelongsoran itu, stabilitas tanah gitu. Tanah itu seperti itu. Nah, untuk case seperti ini bisa kita tambahkan material granular pasir ke dalam tanah. Ini cukup efektif untuk tipe konstruksi seperti ini. Kita tambahkan setinggi 4 meter atau setebal 4 meter dengan diameter 2,5 meter. Jadi harapannya ketika kita tambahkan ini, si stabilitas bidang gelincir yang terbentuk tadi bisa kepotong nih Bapak Ibu, kepotong di tanah yang lebih kerasnya. Kalau di sini kan dia masih tembus-tembus aja ya. Cuman ketika ketemu tanah yang lebih ini biasanya kepotong ataupun terendam. Jadi bidang gelincir ini udah nggak terjadi lagi gitu. Kemudian konsep kedua adalah terkait lateral. Karena memang ada perbedaan beban di atasnya, otomatis terjadi gaya horizontal relatif ke arah kanan. Nah, biar tanah ini nggak bergerak ke arah kanan, kita tambahin kolom-kolom ini. Nah, kolom-kolom ini adalah untuk menahan pergerakan tanah tadi secara lateral ke arah kanan. Kemudian karena memang dia berbutir ya, seperti kita ketahui ya, kalau tanah berbutir itu kan permeabilitasnya bagus ya. Jadi ini bisa jadi sebagai drainase vertikal juga. Jadi ini bisa mempercepat keluarnya air di dalam soft clay ini. Harapannya kalau volume airnya berkurang ya tanah ini jadi semakin padat gitu. Jadi case konstruksi seperti ini bisa kita gunakan salah satu teknik perbaikan tanah, ground reinforcement ini. Jadi menambahkan material tertentu ke dalam tanah. Otomatis settlement reduction. Jadi ketika ini sudah kita percepat nih turunnya, jadi ketika kita kita kasih beban tertentu di atasnya, dia udah nggak turun lagi gitu. Kemudian yang berikutnya ini saya coba sampaikan terkait ground reinforcement itu apa aja gitu. Yang pertama itu ada dynamic replacement. Dynamic replacement seperti contoh di timbunan jalan tadi. Jadi kalau dynamic replacement itu kita lakukan pekerjaan dynamic compaction di tanah yang ada di bawahnya. Kemudian kawah yang terbentuk akibat dari dynamic compaction ini kita isi dengan batu ataupun pasir. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau mesinnya itu ya gini nih. Ini pondernya bisa diameternya itu bisa 1 meter sampai 5 meter. Dan tinggi jatuhnya bisa sampai kalau keren itu ada yang bisa sampai 50 meter juga. Cuman umumnya itu hanya di kisaran 20 sampai 30 meter. Jadi kalau hitungan energinya anggaplah beban si pondernya ini satu biji itu anggap saja 10 ton. Kemudian kita anggap tinggi jatuhnya 20 meter. Nah, dengan konsep 10 meter tinggi jatuh dan beban 20 ton, otomatis energi yang diterima bisa mencapai 10 kali 20 tadi ya. Sekitar 200. Jadi 200 kilojoule yang dikasih energi 200 kilojoule ke dalam tanah. Ya, itu sih konsepnya gitu aja sih kalau yang dynamic compaction. Cuman dynamic replacement ini ya kita tambahkan material tertentu di dalam kawah yang terbentuknya. Kemudian yang berikutnya adalah ini contoh-contoh gambar aja sih, gambar pondernya itu seperti apa. Jadi bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Beratnya itu bisa dari 10 ton sampai 50 ton sebijinya. Kemudian biasanya menggunakan crane ya, karena kita harus angkat sampai ketinggian tertentu, kemudian kita jatuhkan dengan otomatis dengan desain yang sudah ditentukan ya. Jadi bisa didesain juga Bapak Ibu. Enaknya keahlian orang-orang teknik geologi teknik itu ya ini gimana caranya memprediksi kapasitas si tanah, peningkatan kapasitas tanah ketika menerima energi tertentu. Nah, jadi kawah yang terbentuk itu nanti seperti ini. Kawah-kawah inilah nanti yang kita isi dengan material yang lebih bagus, terus kita padatkan lagi gitu. Ini ada yang contoh yang sampai 2,5 meter ya.
Jadi macam-macam sih. Diameternya umumnya dari kalau di sini 2 sampai 3 meter ya. Sebenarnya 1 meter ada juga, cuman udah jarang. Untuk kedalamannya sendiri kalau dynamic replacement ini maksimum treatmentnya itu hanya 7 meter, 5 sampai 6 meter di sini. Tapi sebenarnya maksimum 7 meter tergantung tipe tanahnya ya Bapak Ibu ya. Dan spasi antar kolomnya itu di kisaran 4 sampai 7 meter. Kemudian ada stone column. Nah, kalau stone column ini bedanya sama DR column tadi, dynamic replacement column. Bedanya kalau tadi kan kita kompaksi, kita jatuhkan pounder ya. Nah, kalau stone column ini kita vibro si tanahnya dengan vibro float ya kan. Kita getarkan, otomatis kan termampatkan tuh ke samping. Nah, kawah yang terbentuk akibat dari vibro flotation tadi kita isi dengan material granular, bisa pasir, bisa batu. Cuman konsep stone column ini ada 2. Yang pertama itu ada replacement, ada displacement. Yang pertama itu, ini contoh ini ya, contoh setup pekerjaan fibro compaction. Cuman yang contoh ini adalah dengan cara displacement. Jadi si material tanah itu, nanti saya jelaskan deh di slide berikutnya. Jadi kalau fibro replacement itu konsepnya sering disebut dengan wet method atau metode basah. Konsepnya itu adalah kita fibro si tanah yang lunak tadi, kemudian kita isi material batunya dari bawah, dari bottom. Makanya dibilang konsep basah karena si lubangnya tadi itu harus selalu jenuh air. Tujuannya apa? Untuk mempermudah proses kompaksi si material yang kita masukkan ke dalamnya. Jadi atau fibro replacement ini sering disebut juga dengan bottom feeding. Bottom feeding itu ya kita kasih materialnya dari bawah sampai ke atas. Sorry. Ini top feeding, sorry. Karena ada air ya. Jadi harapannya ketika si material kita jatuhkan ke atas, kenapa dia butuh basah? Mohon maaf Bapak Ibu. Kenapa dia butuh basah? Jadi si material itu bisa jatuh secara gravitasi di dalam tanah dan mengisi semua ruang yang ada. Jadi ketika contoh case kalau kita kasih air, kalau kita pasir kita basahin, terus kita goyang, cenderung dia akan lebih mudah padat ketika pasir yang kita goyang tadi kondisi kering. Gitu. Ini konsep top feeding, sorry. Kemudian kalau konsep displacement atau sering disebut dry method, ini bottom feeding. Jadi kondisinya itu kita fibro si tanah, kemudian termampatkan ke samping, kemudian si materialnya kita isi ke bucketnya. Nah di bucket ini nanti diameternya kalau nggak salah di maksimum di 80 kalau nggak salah ya. Jadi material yang kita masukkan juga terbatas ya Bapak Ibu ya, ukurannya. Jadi nggak bisa yang gede-gede juga. Untuk konsep bottom feeding ini ya kita masukkan ke dalam bucket, kemudian si fibronya ini akan naik perlahan ke atas. Kalau nggak salah ada yang per 50 cm, ada yang per 1 meter. Kemudian ketika si materialnya sudah keluar, dipadatkan lagi tuh, ditumbuk, kemudian naik lagi, masukin materialnya dari bucket, tumbuk lagi. Konsepnya gitu sih stone column. Kemudian yang berikutnya ada deep soil mixing. Kalau deep soil mixing ini teknik perbaikan tanah yang dengan cara mencampurkan tanah yang ada di sekitarnya atau tanah yang kita treatment itu kita pakai untuk bahan konstruksi si tanahnya, bisa dibilang gitu ya. Jadi kita tambahkan bisa limestone, bisa lime, bisa semen, bisa mortar juga. Jadi si tanah tadi itu kita campurkan dengan material-material itu. Harapannya ketika dia tercampurkan dengan material ini, si propertinya meningkat. Jadi contohnya itu kalau kita bikin adukan semen ya. Adukan semen itu kan ada air,
ada semen, ada agregat. Agregat itu ada pasir, bisa ada batu split juga. Jadi itu kan kalau kita campurkan dengan job mix formula tertentu ataupun campuran tertentu, rumus campuran tertentu, dia akan terbentuk struktur beton gitu. Jadi kalau kondisinya ya kita mencampurkan langsung di dalam tanahnya gitu. Cuman karena memang kita mencampurkan di dalam tanah dengan keterbatasan ruang yang ada dan alatnya juga terbatas ya, karena ketika kita mencampurkan di dalam tanah kan ruangnya terbatas dan powernya juga jadi terbatas. Nah, biasanya ya yang tercipta itu ya nggak sekeras beton juga, struktur beton juga. Jadi kalau deep soil mixing ini cukup user friendly ya, bisa kita bentuk seperti ini, bentuk kotak. Jadi kalau bentuk kotak ini semua tanahnya kita ganti. Namanya jarang digunakan ya, karena jadi cukup mahal. Kemudian ada yang konsep dinding gini. Konsep dinding ini bisa digunakan untuk mencegah kegagalan stabilitas. Jadi kalau ada bidang longsor seperti ini, contohnya kepotong di sini. Atau bisa juga untuk likuifaksi. Jadi kalau likuifaksi dengan konsep dinding, kita harus tahu nih arah pergerakan dinamik kita atau gempa kita ke arah mana. Umumnya kalau bentuknya gini ya arahnya tegak lurus dengan arah si gempanya. Kemudian bisa konsep ini juga kolom-kolom gini kayak konsep pondasi dalam pada umumnya. Kemudian ada konsep kotak ini. Nah, kotak ini cukup powerful untuk likuifaksi. Jadi semua arah bisa ini teredam lah. Jadi pasir-pasir lunak yang ada di tengah-tengah ini nggak bakal kemana-mana nih. Kemudian yang izin Mas Dipo, waktu saya berapa menit lagi ya? Oh, masih ada 10 menit lagi, Mas. Oh, oke, 10 menit lagi. Saya percepat ya. Jadi yang terakhir ini yang ingin saya jelaskan juga nanti ada namanya control modulus kolom. Jadi konsep control modulus kolom itu adalah kita tambahkan material tertentu ke dalam tanah, bisa mortar, bisa konkrit, dengan konsep displacement. Jadi si fibro augurnya itu digetarkan ke samping dan nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Jadi konsep displacement auger itu tandanya adalah disposal yang ada menjadi sangat minimum. Kalau Bapak Ibu pernah dengar konsep pondasi dalam bore pile kan kita bor tanah, terus tanahnya dikeluarin kan ya. Nah, kalau konsep control modulus kolom ini, si tanahnya ya dimampatin ke samping-samping gitu. Jadi pada saat proses pengeboran juga dia meningkatkan kapasitas engineering si tanahnya. Juga ketika kita tambahkan material tertentu, otomatis KKK-nya juga bertambah. Jadi konsepnya cukup simpel. Kita lakukan pemboran secara auger dengan konsep displacement, di mana tanah termampatkan ke samping. Kemudian kita injeksi bisa semen, mortar, bisa beton. Konsepnya dari bottom, kemudian ditarik sampai ke atas. Kemudian ya kalau udah sampai ke dalam permukaan, ya kita tinggal nunggu umur aja. Ya, karena kalau namanya konsep mortar, beton itu kan ada umurnya ya. Umur itu artinya jangka waktu sampai si material tertentu tersebut mencapai kekuatan tertentu. Umumnya sih 7 hari, 14 hari, dan maksimumnya kalau struktur beton itu di 28 hari mencapai kekuatan tertingginya. Kemudian aplikasinya ya Bapak Ibu, untuk aplikasi ini macam-macam lah ya. Sebenarnya udah bisa diaplikasikan di struktur apapun ya di Indonesia pada umumnya. Bisa di jalan, bisa di rel, bisa di gudang-gudang, bisa di dermaga maupun pelabuhan ataupun bandara, bisa juga ada di gedung-gedung industri juga, ada di power plant, bisa di gedung-gedung kantor, gedung apartemen. Jadi sebenarnya ini bisa cukup luas aplikasinya dan seperti pondasi dalam pada umumnya aja sih. Cuman ya umumnya konsep ground reform ini lebih ribet aja hitungannya. Kalau kita konsep pondasi dalam kan ya kita tinggal ngitung
kita pengen capai bearing kapasitasnya berapa, jadi kita capai tanah keras yang nilai kalau di geologi teknik itu nilai SPT nyebutnya. Nilai SPT-nya berapa? Jadi sesimpel itu. Kalau ground improvement kan kita masih memanfaatkan tanah lunaknya gitu. Jadi kita harus bisa menginterpretasikan kapasitas tanah lunaknya berapa sih gitu. Bedanya itu aja sih. Jadi sama aja intinya untuk pondasi pada umumnya. Sebenarnya caranya memilih kan ada banyak tadi ya Bapak Ibu ya. Cara memilih yang benar tadi itu yang sesuai dengan tanah kita itu seperti apa. Jadi ada banyak variabel ya. Yang pertama itu terkait kondisi tanah udah jelas ya. Jadi tanah dia lebih berbutir halus kah, lebih berbutir kasar kah. Kemudian terkait intensitas beban ya semakin bebannya semakin berat ya otomatis umumnya semakin berat bebannya semakin besar juga biaya perbaikan tanahnya gitu. Kemudian kaitannya sama budget ya. Jadi kalau memang kita punya budget yang besar, ya kita bisa memberikan teknik yang lebih mahal. Dengan harapan ketika budget yang lebih besar dan teknik yang lebih mahal, ya kita bisa lebih cepat nih jadi nih konstruksinya. Kemudian ada kaitannya dengan jadwal juga ya. Nah ini contohnya kalau konsolidasi tadi ya. Karena itu biasanya lama ya proses konsolidasi. Nah umumnya dicek nih jadwal proyeknya. Kalau di dunia konstruksi itu kan jadwal proyek ya. Jadwal proyek itu bisa untuk pekerjaan fondasinya berapa lama gitu. Nanti disesuaikan dengan tekniknya. Kemudian spesifikasi teknis, ini spesifikasi teknis ini kaitannya dengan daya dukung, dengan stabilitas, dengan penurunan seperti itu. Kemudian perbaikan tanah yang diperbaiki itu kedalaman berapa. Ini harus kita ketahui untuk menentukan teknik perbaikan tanah yang kita gunakan di area pembangunan kita apa gitu. Nah ini sedikit lebih detail aja. Jadi ketika kita ingin melakukan perbaikan tanah, kita harus tahu dulu nih proyek layout kita seperti apa. Kemudian beban dari masing-masing struktur yang akan dibangun di atasnya. Kemudian level ini artinya elevasi ketika pembangunan itu dimulai atau titik nolnya di mana sih, di elevasi berapa gitu. Itu kan kaitannya nanti sama penurunannya juga. Kemudian profil tanahnya atau penyelidikan tanahnya, otomatis ini sebenarnya yang paling utama harus tahu. Kemudian syarat keberterimaannya, jadi ada penurunan, ada daya dukung, macam-macam, ada gempa. Kemudian posisi muka air tanah, posisi muka air tanah juga penting ya Bapak Ibu ya. Jadi teknik-teknik tadi itu contohnya yang dynamic compaction ketika muka air tanahnya tinggi itu menjadi tidak efektif ya Bapak Ibu ya. Kemudian schedule, jadwal konstruksi. Sedikit mempercepat untuk CMC. Jadi CMC ini konsepnya adalah kita bor dengan menggunakan auger secara displacement, kemudian kita injeksi mortar ataupun konkretnya. Untuk tipe tanahnya macam-macam ya Bapak Ibu, mulai dari apapun bisa. Cuman umumnya adalah pada tanah-tanah berbutir halus. Cuman nggak menutup kemungkinan juga di pasir ataupun gravel. Gravel cukup jarang ya, karena gravel si augernya ini biasanya nggak kuat Bapak Ibu. Jadi biasanya hanya untuk pasir aja sih. Kemudian gambut ini cukup common digunakan ya. Cuman di Indonesia masih cukup jarang. Ini untuk aplikasinya macam-macam. Kemudian ini metodologinya udah dijelaskan juga tadi. Nah, yang menjadi keuntungannya di sini adalah ketika kita menggunakan konsep CMC, karena dia memang auger ya, jadi minimum getarannya minimum. Kalau kita pakai borpel ataupun tiang pancang pada umumnya itu kan kalau Bapak Ibu pernah dekat-dekat dengan pekerjaan konstruksi menggunakan tiang pancang itu kan gila getarannya. Jadi si pancang itu, si paku bumi itu ditumbuk dengan beban tertentu sampai getarannya bisa sampai radius berapa meter gitu. Kemudian minimum spoil, jadi minimum spoil ini ya si tanahnya nggak banyak-banyak gitu disposalnya. Oke. Untuk setting pekerjaan CMC itu yang dibutuhkan biasanya rig CMC udah pasti, rig auger,
Kemudian ada mesin pre-bore atau pre-drilling. Ini untuk case-case di mana contohnya kita mau mencapai kedalaman CMC-nya 20 meter. Ternyata di kedalaman 15 meter dia ada tanah keras. Nah itu si bore auger ini nggak bisa biasanya tembus. Makanya biasanya kita ada mesin pre-bore juga. Cuma ini jarang terjadi. Kemudian concrete pumpnya untuk apa namanya supply material konkret ataupun mortarnya. Secara metodologi kalau kita Bapak Ibu tahu tentang pondasi dalam ya, perbandingan dengan pondasi dalam itu, kalau pondasi dalam itu umumnya settingnya seperti ini Bapak Ibu, ada slab, ini yang slab ini atau lantai lah ya, slab lantai, ada footing atau pile cap untuk menyalurkan bebannya, kemudian ada pondasinya. Pondasinya bisa bore pile, bisa tiang pancang, kemudian ada biasanya tulangan-tulangan atau rebar atau pembesiannya lah. Pembesiannya ini tujuannya untuk meningkatkan kekuatan tarik dari si materialnya. Kalau konsep CMC itu ya intinya kita ada slab, ada footing, udah. Karena memang kita harus mengandalkan si tanah existingnya juga, kita butuh yang namanya load transfer platform ini. Jadi gunanya LTP ini adalah membagi bebannya. Jadi si kolom-kolom CMC-nya sama si tanahnya bekerja bersama-sama. Jadi load transfernya mekanismenya seperti apa? Kalau kita di tiang pancang ataupun tiang bor, ya si beban itu disalurkan semuanya ke dalam tiang pondasinya. Makanya dia bakalan butuh lapisan yang lebih keras di bawahnya. Sedangkan CMC karena memang dia terbagi bebannya ya. Jadi konsep pembagiannya itu adalah sebagian besar ke kolom CMC-nya dan sisanya itu ke tanah. Jadi tanahnya masih digunakan. Kalau kita konsep pondasi konvensional ya 100% ya ke pondasinya. Kemudian distribusi bebannya itu kalau ya otomatis 100% kalau pondasi konvensional. Kalau dengan CMC umumnya terbesar ada di tiang CMC-nya bisa sampai 95% juga ya. Jadi kalau tanahnya sangat lunak, ya memang kapasitasnya kecil, ya jadi lebih besar ke kolom CMC-nya. Kemudian untuk penulangannya umumnya ya, kalau kita di CMC itu umumnya tanpa tulangan. Kalau di pondasi, baik itu bor pile maupun yang pancang, udah pasti ada besinya. Kemudian kedalaman, karena memang dia butuh 100% menerima beban, ya otomatis dia harus sampai ke dalam tanah yang sangat-sangat keras. Sedangkan kalau konsep CMC, karena memang si tanah existingnya masih berfungsi menerima beban, semua tanah, baik itu yang lunak maupun yang di bawahnya ini masih berfungsi Bapak Ibu menerima beban, makanya dia nggak perlu dalam-dalam. Biasanya kalau di konsep soil mekanik itu cukup di stiff clay lah, ataupun medium sand. Secara sekuensinya sendiri karena memang pekerjaan pondasi dalam ini cukup banyak ya, mulai dari persiapan, setting alat, terus kita lakukan pemancangan atau pengeboran, terus itu harus dipotong lagi karena kan dia nunggu umur dulu ya baru bisa di treatment, digali dulu terus dipotong kepalanya, baru pasang pile cap, pasang ground beam, ada terus terakhir si slabnya. Kalau CMC ya karena memang simple ya, jadi kita setup untuk LTP-nya, kita pasang LTP, pasang CMC, udah langsung deh kita bisa bangun di atasnya. Nah, ini typical setup lah ya, setup CMC dan foundation. Ini next saja. Jadi beberapa ada contoh proyek yang sudah saya kerjakan sebelumnya Bapak Ibu. Jadi umumnya ya kalau CMC itu umumnya lebih murah ya, karena memang di sini keuntungan menggunakan CMC itu kenapa bisa lebih konsep terbaru yang cukup baik untuk digunakan di dunia konstruksi, karena lebih cepat. Kenapa lebih cepat? Karena si kolomnya itu nggak butuh panjang-panjang, kemudian proses instalasinya nggak ribet juga. Kemudian kenapa bisa lebih murah? Otomatis karena lebih pendek, material lebih sedikit, nggak pakai tulangan.
Terus karena memang lebih cepat, otomasi bisa lebih murah. Kemudian si material konkrit maupun mortarnya itu otomatis ya mutunya rendah. Kemudian secara quality sebenarnya CMC itu ya harapannya bisa mencapai kapasitas daya dukung yang sama dengan pondasi dalam pada umumnya. Let's say pondasi dalam kita butuh 100 kPa bebannya, ya CMC ini ya capaiannya itu juga. Jadi capaian kualitinya harusnya sama juga. Cuman karena memang anggap contoh kita di tiang pancang ya Bapak Ibu ya, itu kan pabrikasi ya, material pabrikasi. Jadi tiang pancang kita ada yang 6 meteran atau 12 meteran. Jadi ketika kita butuh kedalaman yang lebih dalam, contohnya anggaplah 20 meter, kan jadi kita butuh ada sambungan-sambungan nih. Jadi sambung-sambungan ini biasanya umumnya adalah lokasi-lokasi terjadi kegagalan pondasi. Nah kalau kita CMC ya karena memang menerus nggak ada sambungan. Kemudian secara lingkungan karena memang di CMC disposalnya sedikit, vibrasi getarannya sedikit, materialnya lebih sedikit, otomatis ya carbon footprint-nya lebih kecil lah seperti itu Bapak Ibu. Ya ini sebenarnya CMC ini bukan barang baru ya. Jadi emang penemunya ini adalah Prancis ya. Di tahun 96, kemudian sampai saat ini udah cukup berkembang. Kemudian ini proyek di seluruh dunia udah cukup banyak. Nah ini contoh-contoh proyek CMC yang udah di Indonesia, di Bali, ada di Benoa, Pelabuhan Benoa, ada di Soekarno-Hatta, di Terminal 3, itu pakai CMC juga. Kemudian ada proyeknya Pertamina Balongan untuk plan-nya. Kemudian ada GMF, Garuda Maintenance Facilities. Terus ada KS, jadi stokiernya Krakatau Steel. Ada Pelabuhan Papua namanya yang terbaru Rendani. Dan banyak lagi sebenarnya. Itu contoh-contoh proyek yang sudah pernah dilakukan di Indonesia. Mungkin sekian penyampaian dari saya, Bapak Ibu, Mas Dipo, Mas Eril, Pak Mirjam, dan teman-teman yang hadir di sini. Memang lebih ke ini ya, lebih mungkin unsur keteknikannya sedikit saja ya. Karena memang saya dari dunia praktisi, saya lebih menyampaikan lebih ke skop praktisinya. Tapi tidak tertutup kemungkinan kalau Bapak Ibu yang ada di sini ingin diskusi secara engineering, tidak masalah. Kita bahas bersama-sama. Mungkin demikian penyampaian dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Erwin sudah menyampaikan materinya. Sangat menarik ya. Soalnya satu ya, hal-hal yang nggak pernah kita sentuh sebelumnya gitu ya, kebanyakan gitu ya di geologi ya. Jarang kita ini kayak lihat banyak di sipil mungkin kita lihat itu ya. Tapi Ya, betul. peran geologi kayaknya hampir dominan kayaknya tadi. Ada yang menentukan tipe tanah gitu ya, ada juga sampai ke ke muka air tanah gitu ya. Jadi ini yang kayaknya ada beberapa mungkin bukan misleading juga ya, yang mungkin agak jauh lah dari kita gitu. Tapi kalau saya mau komentar ini Mas ya, kalau saya kan sekarang ini kan dekatnya ke ini ya, ke penarik kebijakan ya, soalnya saya ST-nya di geografi sekarang gitu ya. Nah, di situ kalau misalnya ada nggak ya undang-undang gitu ya atau apa gitu yang mengatur, oh kalau misalnya bangunan daerah A misalnya ya itu harus menggunakan tipe ini gitu. Atau itu hanya apakah hanya permainan budget aja gitu misalnya. Oh, siap Mas Dipo, izin. Nanti kalau ada yang mau koreksi silakan. Kalau berarti kaitannya dengan regulasi ya Mas Dipo ya? Iya. Soalnya kan kalau kita lihat gitu ya, kalau di Sumbar gitu ya, sekarang tuh lagi hebohnya ini jalan tol gitu ya. Pas lihat jalan tol di Jawa kan datar-datar enak gitu ya. Kalau di sini kita baru lihat kiri kanan udah gunung-gunung aja semua gitu ya.
dibabak-babak terus gitu ya. Saya nggak tahu juga itu apakah gimana ini ya nantinya gitu ya. Nah, paling gitu ya. Sebenarnya kalau regulasi di dunia konstruksi udah cukup, bisa saya bilang dari kacamata saya cukup lengkap ya Mas Dipo ya. Jadi untuk urusan jalan dan jembatan ada SNI dan regulasinya sendiri. Untuk tunnel ada SNI dan regulasinya sendiri. Untuk apa namanya, bendungan juga ada. Mungkin kalau bendungan ke Mbah Randy tuh biasanya yang sering membahas tentang bendungan, itu udah ada regulasinya juga sendiri. Cuma pada umumnya yang kita gunakan itu masih dari regulasi dari internasional, Mas Dipo. Jadi sebenarnya udah ada beberapa SNI ya yang membahas regulasi ini. Akan tetapi contohnya di bendungan itu, nanti mungkin kalau ada Mbak Randy kesempatan yang lain, belum cukup bagus lah, belum cukup terjelaskan dengan baik secara regulasi di Indonesia. Akan tetapi secara internasional bisa kita adopsi sih. Gitu. Sebenarnya kalau dunia konstruksi itu secara regulasi sudah cukup lengkap dan secara peraturan juga cukup lengkap. Cuman kaitannya terkait ini aja, terkait pembuat regulasinya. Maksudnya biasanya konstruksi-konstruksi yang cukup sudah common, yang sudah sering dilakukan itu regulasi di Indonesia udah cukup banyak. Tapi konstruksi-konstruksi yang jarang dilakukan itu biasanya ya jarang juga regulasinya, dan bahkan ada beberapa yang nggak ada. Nah itu biasanya kita ngadopsi ke international regulation sih. Itu sih Mas Dipo. Itu ada resen dari Mas Eril, silakan Mas Eril. Siap. Ya, terima kasih. Ya benar kata Dipo, menarik sekali, ini satu hal yang jarang kepikiran sama kita. Terus saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama tentang likuifaksi. Likuifaksi setahu saya baru terjadi kemarin yang di Palu, gempa Palu itu ya. Iya. Nah, ada kejadian serupa sebelumnya nggak yang terekam? Terus itu tadi penguatannya gimana? Apakah kita pasang yang tadi tegak lurus sama arah alirannya atau kayak gimana? Yang dilakukan di Palu tuh seperti apa? Kasih contoh aja. Itu yang pertama. Terus saya mau nanya tentang tadi kan lahan gambut dibilang kembang susutnya tinggi. Itu kan karena vegetasi tertimbun gambut ya, gambut kan itu. Nah, perbedaannya sama tanah lempung itu gimana ya? Karena lempung kan juga banyak air gitu loh. Itu punya kembang susut yang tinggi juga atau lebih mending daripada gambut? Soalnya di Bandung sendiri kan kita punya lapisan lempung yang sering banyak ini dari teman-teman bahwa lantai rumahnya naik gitu loh. Ada beberapa tempat lantai rumahnya naik. Itu memang perlu di treatment dulu sebelum dibangun atau ya emang nggak bisa diapa-apain? Itu aja sih. Masih banyak pertanyaan yang lain, cuman itu aja. Siap. Biar yang lain bisa nanya juga. Silakan Mas. Siap, thank you Mas Eril pertanyaannya. Apa namanya? Terkait likuifaksi, kalau kejadian sebelum Palu ya, gempa Palu itu secara jujur saya belum tahu nih kejadian-kejadian sebelumnya. Cuman kejadian-kejadian lokal itu sebenarnya banyak Mas Eril. Khususnya di ini ya, di apa namanya? Di daerah-daerah yang tanahnya lebih berpasir lah ya, tanah-tanah pasiran, sama kejadian gempanya sering terjadi gitu. Apa namanya, frekuensi gempanya sering terjadi, tapi biasanya nggak terekspos dan memang skalanya kecil aja gitu. Karena memang apa namanya, kejadian likuifaksi itu seperti yang kita ketahui ketika si apa namanya, si pasir itu jenuh air dan dia kondisinya loose, kena getaran siklik ya, getaran gempa, jadi bubur gitu. Jadi si pasir itu jadi bubur dan secara pergerakan tanahnya lebih gampang terjadi, lebih gampang bergerak lah tanahnya. Sebenarnya banyak kejadian yang terjadi, cuman ya nggak terekspos saja. Tapi yang mega bencana yang terjadi di Indonesia yang cukup terkenal ya Palu itu contoh peristiwa likuifaksi
yang terbesar bahkan mungkin bisa di dunia ya. Untuk kaitan sama apa namanya tadi ya? Treatment ya. Kalau treatment sebenarnya kalau skala konstruksi sebenarnya banyak ya. Contohnya stone column tadi itu, stone column itu bisa meredam likuifaksi juga Mas Eril. Jadi likuifaksi itu kalau kita fasilitasi airnya cabut tuh. Jadi ketika ada gempa atau getaran siklik, si airnya kan ngalir tuh ke pori-porinya. Nah, ketika kita kasih stone column kan itu ada permeabilitasnya tinggi ya. Jadi si airnya itu disuruh aja ngalir udah, nggak mengganggu si tanahnya gitu. Itu untuk skala kecil ya, untuk gempa kecil. Cuman untuk skala-skala yang udah besar, ya mau nggak mau kita perbaikannya lebih mahal. Contohnya deep soil mixing tadi, Mas Eril. Itu si pasirnya itu bisa kita kekang gitu. Jadi si getaran tadi nggak masuk ke tanahnya gitu. Tapi untuk yang Palu kemarin ya karena memang apa namanya skalanya besar, untuk perbaikannya jadi structure by structure aja biasanya, bukan secara global sih. Karena memang yang namanya gempa ya kita nggak bisa apa namanya nggak bisa bilang dia nggak datang gitu. Nggak bisa kita halangi dia datang gitu. Yang ada adalah dengan memperkuat struktur yang akan kita bangun gitu. Jadi perbaikannya structure by structure atau building by building gitu nantinya. Nah bisa diatasi untuk ininya, untuk likuifaksi ini. Kemudian ya tadi apa lagi? Oh kemak susut ya? Yang itu lahan gambut sama lahan gambut sama lempung. Jadi sebenarnya kalau apa namanya anak-anak geologi harusnya lebih paham nih, yang sering ngelihat sayatan untuk SEM apa scan elektronik apa ya SEM lah, ataupun ada satu lagi SRD ya. Itu sebenarnya bentuk-bentukan dari tanah itu bisa kelihatan di situ Mas Eril. Jadi kandungan lempung itu ada mineral-mineral jahatnya lah disebut itu kalau dari teman-teman konstruksi. Jadi kandungan mineral lempung itu ada macam-macam, ada montmorillonite, ada smectite, ada illite gitu ya. Jadi si mineral ini cenderung ngikat air gitu. Kalau dia kena air dia akan keikat sama dia. Jadi semakin tinggi kandungan mineral lempung ini si air yang keisap juga semakin besar gitu. Bahkan dia bisa lebih besar dari volume butirannya sendiri. Jadi let's say butirannya besarnya 10 kubik. Jadi dia bisa mengembang sampai 30 kubik, bahkan 3 kali lipatnya. Karena dia si volume airnya jauh lebih besar dari volume butirannya. Cuman kalau kita ngomongin butiran tanah dan mineral itu konsep yang berbeda ya. Kalau kita ngomong butiran tanah kan besar butirnya ya. Kalau mineral tanah lempung ya butirannya kalau nggak salah 256 ya, 256 ke bawah. Nah, kalau yang mineral lempung lebih ke kimiawinya. Jadi semakin presentasi kimiawi si smectite, illite, kalau nggak salah yang paling jahat itu yang smectite itu bisa sampai 3 kali lipat kalau nggak salah itu nyerap airnya. Kalau kandungannya semakin besar mineral lempung itu ya semakin potensi kembang susutnya juga semakin besar. Tapi untuk perbaikannya sebenarnya ini sih kalau di dunia konstruksi yang selama ini sudah ditemukan itu Mas Eril ya kita usahakan si tanah yang mengandung itu tadi nggak terekspos gitu. Jadi sebenarnya kan di kondisi alaminya dia sebenarnya udah ada kandungan airnya ya. Cuman ketika kita buka, kita kasih jalannya air lah gitu ya. Dia akan seberapapun air pada umumnya akan diserap sama dia. Jadi konsep pembangunan yang selama ini dilakukan itu ketika kita anggap let's say kita bangun jalan kita ngupas nih ceritanya. Otomatis kita ngebuka jalan air. Ya konsep pembangunannya itu dilakukan pada saat kondisi kering. Jadi kita gali, masih kering, itu langsung kita tutup. Tutupannya macam-macam, bisa pakai geomembran, bisa pakai yang paling mahal itu pakai shotcrete, ya langsung ditutup. Jadi aliran air dari permukaan itu nggak ada. Jadi aliran yang ada di dalam tanah lempung itu aliran
kandungan air yang di dalam tanahnya itu ya kandungan alaminya saja gitu, jangan kita tambahin. Karena ketika dia mengembang volumenya, ada yang namanya swelling force ya, semakin besar kandungan mineral lempung tadi, swelling force-nya makin besar juga. Jadi dia ngedesak tanah-tanah di sampingnya semakin besar juga. Jadi kalau ada yang sampai lantai ngejungkal gitu, sampai retak. Nah itu contoh-contoh ketika memang proses pembangunan awalnya itu, apalagi kalau skala rumah ya Mas Eril, kita nggak sampai tes mineral lempung, kandungan mineral lempung kan ya biasanya. Ya langsung aja gitu, langsung gas, pasang pondasi, pasang lantai, pasang kolom, udah jadi. Tapi kalau kita ada contoh lah, kalau skala riset ya sebenarnya bisa juga kita cek, oh ini kandungan mineral lempungnya sekian, ya proses pembangunannya seperti apa. Jadi aliran air permukaan itu kita limitasi Mas Eril, atau bahkan kita tiadakan ya untuk yang masuk ke dalam itu, dengan cara ya kita bikin aliran permukaan itu kita kasih drainase, terus si pondasi kita dikasih membran impermeable, jadi nggak masuk lah ke dalam pondasi kita. Ya cuman Makasih. Untuk rumah ya agak jarang dilakukan sih. Ya, makasih. Yang lain mungkin. Ada juga yang bertanya, raise hand tadi. Yap. Mana nih Dari Mas Zulfan Sikumbang tadi ada? Ya Pak, terima Ada yang kasih. mau bertanya? Ya. Sungguh sangat menarik Pak makalah yang disampaikan. Saya tertarik tentang Pile Foundation dengan CMC, di mana dengan pemakaian CMC kita bisa menghemat biaya lebih besar lagi. Apakah CMC ini sebagai pengganti atau penambah daripada tiang pancang? Kemudian apakah ada perhitungan khusus untuk CMC pengganti ini, sehingga ini dapat kita gunakan di dalam penggantian atau revisi daripada tiang panca yang kita rencanakan? Kalau ada, bagaimana rumusnya? Sekian Pak, terima kasih. Siap, thank you Pak Julfan. Jadi sebenarnya ya Pile Foundation pada umumnya kita memanfaatkan tanah yang lebih keras lah, atau bearing capacity tertentu lah. Jadi disesuaikan dengan konsep fondasi itu adalah kita menyesuaikan dengan beban struktur di atasnya kan ya Pak ya. Jadi kalau konsepnya itu bisa menggantikan secara keseluruhan, CMC bisa menggantikan secara keseluruhan si tiang fondasi, atau bisa menambah juga Pak Julfan. Jadi case-case tertentu ya, sebenarnya CMC ini kan tadi saya bilang si bore augernya itu kan nggak bisa sampai kedalaman tanah yang keras ya. Jadi kadang kalau kita harus pre-boring jadi lebih mahal juga gitu. Kalau ternyata lensa-lensa tanah kerasnya banyak nih, itu jadi nggak efektif juga. Ya mau nggak mau ya mending kita udah Pile Foundation aja, tinggal dibor sampai ke dalam berapapun bisa gitu. Dari awal udah teknik pengeboran. Nah limitasinya di situ sih Pak. Jadi nggak semua Pile Foundation itu bisa digantikan oleh CMC ini. Tapi umumnya untuk umumnya masih bisa sih, tapi hampir semua bisa, tapi tidak semua bisa digantikan. Contoh case-case-nya ya kayak tadi itu, kalau memang lensanya cukup banyak ya sudah tidak efektif lagi. Kemudian sekedar disclaimer aja ya, karena CMC ini umumnya nggak pakai tulangan ya. Tulangan itu kan lebih besi itu lebih kuat ketika mengalami gaya tarik ya. Kalau beton, struktur beton karena gaya tarik dia akan retak. Kalau besi kena gaya tarik ya dia mengikuti si gaya tariknya kemana, masih bisa gitu, masih lebih elastis dibandingkan beton. Nah di CMC ini limitasinya salah satunya di gaya tarik Pak. Jadi kalau ada gaya tarik yang cukup besar, jadi karena memang nggak ada tambahan tulangan, ya dia nggak cocok juga untuk menggantikan Pile Foundation. Tapi case-case tertentu kita bisa nambahin tulangan juga sebenarnya.
di kolom CMC itu. Cuman kan karena memang diameter, sorry saya lupa nyampaikan tadi ya, diameter CMC itu maksimal 50 cm Pak. Yang sejauh ini yang ada, yang alatnya yang ada ya. Jadi kalau butuh tulangan yang cukup besar ya udah nggak efektif lagi. Jadi nggak bisa dimasukin tulangan lagi ke lubang 50 cm itu. Ya mungkin untuk gaya tarik yang besar kita butuh pel foundation diameter 1,2 meter misalnya gitu. Jadi limitasinya hal-hal seperti itu Pak Julvan. Untuk secara kalkulasi sebenarnya agak panjang ya, agak ribet. Cuman pada dasarnya konsepnya sama dengan pile foundation Pak. Kalau pile foundation kan ada dua ya Pak hitungannya ya. Ada end bearing, ada friksi. Kalau end bearing itu atau tip apa ya, daya dukung ujung lah ya, daya dukung akhir atau daya dukung ujung. Ketika si tiang pancang itu mencapai tanah tertentu, dia kan ketahan tuh. Nah itu yang namanya end bearing. Perhitungannya adalah dengan cara apa namanya, luasan si tiang pancang kita yang menyentuh si tanah dasarnya seberapa luas, kemudian dikalikan dengan kapasitas si tanahnya. Contohnya kan tanah itu ada kapasitas daya dukung itu kaitannya dengan kohesi dan sudut geser. Jadi kalau kohesi dan sudut gesernya semakin besar, maka daya dukung ujungnya juga semakin besar, Pak Julvan. Kemudian yang kedua, friction terkait gaya gesek. Kalau gesek-gesek itu ketika kita tiang pondasi tadi kita bebani, si tanah di sekitarnya cenderung menahan ya, menahan si tiang pondasi itu biar nggak turun. Nah ini gaya gesek namanya. Nah gaya gesek ini kaitannya lebih ke kohesi Pak, karena kohesi itu kan apa namanya, lebih ke hubungan antar butirnya ya, semakin rapat, semakin kohesif, maka gaya geseknya makin tinggi. Umumnya tanah-tanah lempung ikatan antar butirnya lebih kuat Pak, makanya gaya geseknya lebih besar juga. Jadi untuk tanah-tanah lempung yang kalau kita menemui tanah lempung yang tebal, umumnya gaya geseknya lebih berperan. Tapi kalau kita ketemu di tanah pasir, umumnya gaya apa namanya, end bearingnya lebih besar. Seperti itu Pak Julvan. Untuk konsep yang sama juga sebenarnya di apa namanya, di CMC. Cuman bedanya kalau kita menghitung kapasitas fondasi dalam itu hanya mengandalkan si tiang dan interaksinya dengan tanah ya Pak ya. Kalau di CMC kita hitung daya dukung si tanahnya juga. Jadi kan sebenarnya tanah itu kalau konsep fondasi dangkal ya, itu sebenarnya bisa mendukung beban tertentu juga, tergantung kapasitasnya. Semakin tanahnya semakin bagus, ya semakin berat juga, semakin besar juga beban yang bisa didukung. Jadi perhitungannya ya untuk si kolom CMC-nya sama dengan apa namanya tadi, tiang fondasi. Jadi ada end bearing, ada friksi. Untuk si konsep tanah sekitarnya itu sebenarnya ini bisa saya tunjukin gambar nggak ya? Sorry. Ini masih share screen saya masih kelihatan nggak ya? Udah. Izin bentar ya. Sekarang nggak kelihatan. Oke. Nah, ini udah kelihatan belum ya? Sudah. Oke. Jadi lebih enak ini sih tadi ya, menjelaskan pakai gambar. Kalau tiang fondasi kan ketahan di ujung sama friksi ya untuk ngandalin kapasitas. Nah kalau yang apa tadi, yang CMC tadi, si tanah di sekitarnya ini dengan konsep fondasi, perhitungan fondasi dangkal Pak, macam-macam sih, bisa terjagi, bisa apa namanya, Meyerhof, macam-macam lah sebenarnya konsep pendekatannya, tergantung si jenis tanahnya seperti apa, lebih cocok konsep yang mana. Simple aja sebenarnya Pak. Jadi kita menghitung kapasitas si tanah yang kita mau treatment, ditambahkan dengan kapasitas si masing-masing kolom yang kita masukkan. Jadi itu perhitungannya seperti itu Pak. Untuk kolomnya sama dengan fondasi, gaya end bearing sama gaya friksi. Otomatis karena memang dia lebih kecil, masing-masing satu tiang itu lebih kecil juga. Cuman apa namanya, karena memang ditambah oleh si tanahnya, bisa memfasilitasi total beban yang ada di atasnya. Untuk cara ngitungnya sih sebenarnya saya ada Pak. Kalau memang Bapak berminat nanti bisa kita apa namanya, kita jelaskan di lain kesempatan mungkin ya.
cara ngitungnya. Tapi secara konseptual perhitungannya seperti itu, Pak. Ya Pak, terima kasih. Ya, saya mungkin memerlukan tuh data perhitungan seperti itu Pak. Oh, boleh Pak. Bisa Nanti- lewat email Pak ya, atau ini ya, atau LinkedIn. Biar ini. Boleh Pak, dari email, dari WA. Nanti kalau ada case tertentu yang mau kita hitung bisa juga Pak. Nanti kan lebih enak kalau ada case-nya ya. Jadi bebannya segini, tanahnya tanah lempung, kuat gesernya segini, friksinya segini gitu. Lebih enak kalau ada case-nya sih. Oh, boleh nanya lagi Mas Erwin? Jadi Siap. mohon ininya Pak, nomor WA-nya Pak. Oh, Terima nomor kasih. WA. Siap Pak Julvan. Nanti saya share. Boleh share di ini aja, di apa namanya? Di chat aja atau gimana nanti? Oh, siap. Ini Boleh saya share di chat. Oke. Oke, itu Pak ya, Pak Zulfan ya, bisa dihubungi, bisa lihat di message-nya. Oh, boleh nanya nih Mas Erwin. Ya, gimana Kalau Mas? ini spasi jarak CMC itu yang ngatur siapa ya biasanya ya? Si orang geologi tekniknya, Mas Oh, Dipo. gitu Jadi ya. otomatis sebenarnya konsepnya sih kalau jaraknya makin dekat, si kolomnya kan makin banyak tuh. Otomatis si daya dukungnya lebih besar, kapasitasnya lebih besar. Jadi itu tadi yang saya bilang, kalau kita ngedesain pondasi itu ya kita harus banyak hal yang harus kita perhatikan. Contohnya bebannya. Kalau bebannya anggap kecil, kita bisa desain lebih jarang. Maksudnya jaraknya lebih jauh lah ya, lebih jauh. Jadi nggak perlu besar-besar juga. Tapi kalau memang bebannya besar ya mau nggak mau harus kita rapetin. Cuma sama kayak konsep pondasi dalam pada umumnya, jarak antar kolomnya itu nggak bisa terlalu dekat juga Mas Dipo. Hubungannya kemana? Hubungannya ke disturbance terhadap tanah di sekitarnya. Jadi ketika terlalu dekat, otomatis tanah yang ada di sekitarnya jadi terganggu. Ketika dia terganggu, kapasitas geser, kapasitas daya dukung, dan kapasitas friksinya juga jadi berkurang juga gitu. Jadi ada minimalnya juga. Kaitannya sama si kondisi tanahnya juga. Semakin dia semakin lunak, semakin terganggunya juga semakin besar. Jadi semakin dekatnya juga, maksudnya jaraknya juga harus lebih hati-hati. Tapi kalau tanahnya lebih bagus, otomatis pengaruh gangguan terhadap tanahnya juga semakin kecil gitu. Itu harus dihitung juga sih jarak itu. Karena ngomong-ngomong jarak kita ingat waktu juga Mas ya, sudah jauh 9.15 ini. Siap. Kasihan soalnya kalau ada yang kerja besok pagi gitu ya. Jadi kalau ngejar-ngejar kereta gitu ya. Saya udah nggak ada ngejar kereta lagi, saya sekarang happy aja naik sepeda aja sekarang. anak goes. Oke, terima kasih Mas Erwin ya. Mungkin jika ada pertanyaan dari kawan-kawan yang lain gitu ya, mungkin nanti ini juga nanti kita posting di ini ya, di YouTube Mas ya, kira ya. Nanti bisa baca-baca komen kalau ada pertanyaan gitu. Oke, untuk malam ini mungkin sekian dulu Mas Erwin ya. Terima kasih sudah mau menjadi pemateri dari acara mingguan kita. Mungkin cuman bisa kalian terima kasih aja Mas ya. Saya saling sharing nggak apa-apa Mas. Sering nggak apa ya. Oh, jadi harapannya minggu depan mungkin ada lagi pembicara yang lain gitu ya. Mungkin yang lain lagi ininya. Katanya jadwal fair ini udah full sampai bulan Februari katanya. Jadi tiap minggu saya ada yang baru-baru lagi gitu. Jadi ini ajang sharing gitu ya. Minggu depan di jam yang sama juga ya Mas Dipo ya? Setiap Rabu benar. Betul, di jam yang sama. Oke, siap. Paling itu saya dari teman-teman dari Bandung, saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Erwin dan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir gitu ya, atas segala partisipasinya udah sampai malam. Paling saya ucapkan terima kasih seperti itu. Mungkin ada kata penutup dari Mas Eril? Ada? Nggak ada. Terima kasih banyak Erwin. Siap. Sering-sering main ke Bandung lagi gitu ya. Siap Mas Eril.
Oke. Terima kasih untuk ininya, mungkin bisa saya tutup ya, dengan ucap kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam. kita ketemu lagi mungkin minggu depan. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Thank you. Untuk materinya nanti akan bisa di Lipo. YouTube link per juga. Terima kasih Siap. Terima kasih Thank you semua. Mas Lipo. Thank you Mas Eril. Thank you bapak-bapak, ibu-ibu. Ya. Izin live ya. Ya, sekarang. Izin to live juga. Masih banyak Pak. Iya, makasih Mas Zulfan.